Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video bagian ketiga ini kita akan membahas mengenai ruang vektor. Sekarang kita mulai dengan sebelumnya kita sudah membahas mengenai grup komutatif dan lapangan. Maka kedua konsep itu akan kita padukan untuk membahas konsep ruang vektor. Andaikan sekarang kita punya grup V, operasi binernya star, yang dia merupakan grup komutatif, kemudian identitasnya kita tuliskan sebagai ket 0 di sini. Ini kita baca dulu, dibacanya ket 0. Ket itu KET. Kemudian andaikan pula kita punya lapangan F, operasi binernya asterik dan bundaran. Kemudian E asterik ini adalah identitasnya grup F asterik, dan E bundaran adalah identitasnya grup F yang dibuang E asteriknya, lalu operasi binernya adalah bundaran. Kemudian kita akan perkenalkan konsep perkalian dengan skalar. Yaitu apa? Yang dimaksud dengan skalar di sini adalah unsur-unsurnya F ini ya, unsur-unsurnya F. Unsur-unsurnya lapangan. Itu yang kita sebut sebagai skalar. Nah, skalar ini anggotanya F ini dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan unsurnya grup V. Jadi kalau sesama grup V kita tahu operasi binernya yaitu star. Sesama anggotanya F ada asterik, ada bundaran. Lalu bagaimana antar anggotanya F dengan anggotanya V? Maka itu yang dinamakan sebagai perkalian dengan skalar. Kalau misalkan kita punya skalar alfa, alfa anggotanya F, kemudian ket V itu anggotanya V, maka perkalian skalar antara alfa dengan ket V ini kita tuliskannya dalam bentuk seperti ini. Langsung ditempel di sebelah kirinya si alfanya ini. Alfa ket V. Dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan suatu ket yang lain. Artinya anggota V yang lain. Katakanlah misalkan ket V aksen. Gitu. Oke, kenapa kok ini disebutnya kok ket KET itu? Nanti akan selalu dijelaskan di video bagian keempat. Nah, itu operasi perkalian dengan skalar. Jadi antara skalar, perkalian antara skalar dengan anggotanya V, grup V. Nah, sekarang himpunan V tadi dapat kita sebut sebagai ruang vektor di atas lapangan F jika terpenuhi 4 syarat ini. Yang pertama, syarat pertama, di sini di sebelah kiri ada perkalian skalar antara beta dengan ket V, hasilnya tentunya suatu anggotanya V, kemudian dikalikan skalar lagi dengan skalar lain alfa. Itu akan sama dengan alfa dengan beta dikalikan dulu dengan perkalian bundaran, hasilnya tentunya suatu skalar, kemudian itu dikalikan dengan ket V. Dan ini syarat nomor 1 berlaku untuk semua alfa beta skalar dan ket V anggotanya V besar ini. Kemudian yang kedua, unsur identitas E bundaran itu kalau dikalikan dengan ket V hasilnya tetap ket V, apapun ket V-nya. Jadi untuk setiap ket V. Yang ketiga, skalar alfa kalau dikalikan secara skalar dengan ket V1 yang dioperasikan dengan ket V2 dengan operasi biner star tentunya, maka hasilnya sama dengan alfa dikalikan skalar dengan ket V1, lalu nanti dioperasi binerkan dengan star dengan alfa yang dikalikan skalar dengan ket V2. Kemudian yang keempat, kalau alfa dioperasi binerkan dengan beta menurut operasi asterik, maka hasilnya adalah itu sama dengan alfa dikalikan skalar dengan ket V, lalu dioperasi binerkan dengan beta dikalikan skalar dengan ket V. Di asal memenuhi 4 syarat ini, maka ruang grup komutatif V dapat dipandang sebagai ruang vektor di atas lapangan F. Unsur-unsurnya V sekarang bisa kita sebut sebagai vektor.
Kemudian kita tuliskan ket V itu sebagai vektornya, sebagai anggota ruang vektor, bukan V ya, tetapi ket V-nya yang sebagai anggota ruang vektor. V-nya sendiri hanya merupakan label saja. Kemudian nanti bentuk penulisan alfa ket V seperti ini bisa juga kita tampilkan dalam ket alfa V. Juga ket V1 ditambah dengan ket V2 bisa kita tuliskan sebagai ket V1 plus V2 gitu. Kemudian untuk selanjutnya, operasi biner star di grup komutatif V tadi yang sudah menjadi ruang vektor itu akan kita sebut sebagai operasi penjumlahan. Walaupun tidak harus penjumlahan dalam makna yang umum yang biasa kita kenal ya, tapi akan kita sebut saja sebagai operasi penjumlahan. Contoh-contohnya untuk ruang vektor adalah ruang vektor R di atas lapangan R, ruang vektor C di atas lapangan R, kemudian C di atas lapangan C, MLN kali M, R di atas lapangan R, dan seterusnya sampai sini ada 9 contoh. Kita gunakan grup-grup komutatif yang sudah kita bahas di video bagian pertama. Jadi bagi yang masih belum lancar untuk membaca ini, memahaminya, coba disimak lagi di video bagian pertama. Kemudian sekarang kalau kita misalkan punya sekumpulan vektor, katakanlah ket V1 sampai ket VK. Nah, kumpulan vektor itu akan kita sebut bebas linier kalau memenuhi syarat berikut ini ya. Kita akan jelaskan apa syaratnya. Syaratnya adalah pertama kita bentuk dulu kombinasi linier vektor-vektor tadi itu dari ket V1 sampai ket VK. Ini dia bentuk kombinasi liniernya di persamaan 5, 15 yang sebelah kiri. Ini adalah kombinasi linier. Artinya apa? Setiap vektor ini kita kalikan dulu dengan skalar masing-masingnya. Ini ket V1 kita kalikan alfa 1, ket V2 kita kalikan alfa 2, dan seterusnya. Sampai ket VK dikalikan alfa K. Ini namanya kombinasi linier. Kemudian kita sama dengankan dengan ket 0. Ket 0. Nah, setelah kita buat persamaan seperti ini, tentunya kita harus menentukan alfa 1, alfa 2 sampai alfa K apa yang akan memenuhi persamaan ini. Kan begitu. Nah, maka kumpulan ket V1 sampai ket VK ini kita bisa katakan dia bebas linier kalau alfa 1 sampai alfa K semuanya adalah 0. Ya, kalau semuanya adalah 0. Kalau ternyata salah satu tidak perlu 0, maka kumpulan ket V1 sampai ket VK berarti tidak bisa kita katakan dia bebas linier. Nah, jadi itu istilah bebas linier, dan juga barusan kita mengenal istilah kombinasi linier dari vektor-vektor ket V1 sampai ket VK. Coba diulangi lagi, di replay lagi bagian ini kalau misalkan masih belum jelas, disimak dengan baik agar bisa memahami maksud dari kata-kata bebas linier maupun kombinasi linier ya. Kemudian berikutnya contoh. Misalkan kita tinjau ruang vektor R pangkat 3 di atas lapangan real tentunya. Tentunya ini adalah ruang yang unsurnya adalah vektor-vektor kolom dengan 3 baris. Kita tinjau misalkan dua vektor ini 1, 2, 0 dan ini 0, min 3, 0. Apakah dia bebas linier? Maka langkah pertama kita bentuk kombinasi liniernya. Ini dia. Ini vektor yang pertama kita kalikan suatu skalar alfa 1, vektor kedua kita kalikan skalar lain alfa 2, lalu sebelah kanan kita taruh ket 0. Ket 0 seperti ini. Kemudian coba kita selesaikan persamaan ini. Tentunya kita harus akan mencari berapa nilai alfa 1 dan alfa 2 yang memenuhi persamaan ini.
Maka ini kita kalikan alfa 1 ke sini menjadi alfa 1, lalu alfa 1 kalikan 2, 2 alfa 1, 0. Berikutnya juga ini alfa 2 kalikan 0, alfa 2 kalikan min 3, alfa 2 kalikan 0. Dapat ini. Lalu dijumlahkan dengan entry-entry yang seposisi ya. Ini dijumlahkan dengan ini dijumlahkan dengan ini dijumlahkan dengan ini. Maka didapatkan alfa 1, 2 alfa 1 min 3 alfa 2, bawahnya 0. Kemudian ini harus sama dengan sebelah kanan. Berarti apa? Alfa 1 harus sama dengan 0. Oke, sudah selesai. Alfa 1 0. Berikutnya 2 alfa 1 min 3 alfa 2 harus sama dengan 0. Karena alfa 1 tadi harus 0, maka kalau dimasukkan ke sini berarti ini 0. Sehingga kita punya min 3 alfa 2 sama dengan 0 atau 3 alfa 2 sama dengan 0. Berarti alfa 2-nya juga harus 0. Sehingga kesimpulannya apa? Solusi untuk persamaan ini tadi adalah semuanya alfa 1 maupun alfa 2 harus 0. Berarti kita katakan sekarang kedua vektor ini bersifat bebas linier. Ya, kumpulan dua buah vektor ini bersifat bebas linier. Oke, kemudian apakah kalau kita punya misalkan sejumlah k buah vektor, katakanlah ket V1 sampai ket VK, itu sudah bebas linier misalkan, kemudian kita tambahkan ke dalam kumpulan tadi satu vektor lain, katakanlah V aksen. Jadi sekarang berapa jumlahnya anggotanya? Jadi K+1 tentunya. Nah, kalau tadi katanya ini misalkan ini sudah bebas linier, apakah dengan ketambahan satu anggota lagi dia masih tetap bersifat bebas linier? Jawabannya tidak selalu ya, tidak selalu. Jadi bisa masih bebas linear, bisa jadi tidak, begitu. Nah, sekarang kalau seandainya yang terjadi adalah seperti ini. Dari kumpulan K vektor yang bebas linear ini, setiap kita tambahkan satu buah vektor lagi, kok selalu tidak bebas linear ya. Kok selalu tidak bebas linear. Jadi setiap kita tambahkan satu lagi menjadi tidak bebas linear. Maka berarti kumpulan vektor yang bebas linear tadi itu jumlahnya sudah maksimal, yaitu sebanyak K. Karena apa? Setiap ketambahan satu menjadi tidak bebas linear. Setiap ketambahan satu vektor lain menjadi tidak bebas linear. Nah, jumlah maksimum kumpulan vektor yang bebas linier itu disebut sebagai dimensi bagi ruang vektor tersebut. Jadi di dalam suatu ruang vektor, misalkan kok kalau kita membentuk kumpulan vektor-vektor yang bebas linier kok cuma mentok sampai dapat 4 anggota saja, 4 vektor saja. Setiap ditambahkan 1 menjadi 5, apalagi 6 dan seterusnya. Itu pasti selalu tidak pernah bisa bebas linier. Maka berarti jumlah maksimumnya untuk bebas linier adalah hanya 4 saja. Nah, berarti 4 itu adalah dimensi bagi ruang vektor itu. Nah, itu contoh ya. Jadi dimensi apa? Dimensi bagi suatu ruang vektor itu adalah jumlah maksimum vektor-vektor yang bebas linier. Nah, kumpulan vektor-vektor yang bebas linier yang jumlahnya sudah maksimum itu kita sebut sebagai basis ya. Kumpulan vektor-vektornya kita sebut sebagai basis. Banyaknya anggota basis berarti adalah dimensi bagi ruang vektor. Apakah kumpulan vektor yang bebas linier itu apakah basis itu bersifat tunggal satu-satunya? Tidak ya. Dalam satu ruang vektor kita bisa mendapatkan berbagai macam basis yang lain. Jumlahnya bagaimana? Ya pasti tetap sama ya, pasti tetap sama. Kalau satu basis kita temukan jumlahnya anggotanya itu 4 misalkan, maka orang lain ketika menemukan basis yang lain pasti juga anggotanya 4. Contoh untuk ruang vektor R pangkat 3 ini, maka kumpulan vektor 3 buah vektor ini, ket E1, ket E2, ket E3 ini merupakan basis ya di R pangkat 3. Kemudian apa sih kegunaannya basis?
kegunaannya basis diantaranya adalah bisa digunakan untuk menyatakan vektor-vektor lain di dalam ruang vektor tersebut. Bagaimana cara menyatakannya? Ya, menyatakannya dengan cara membentuk kombinasi linier dari anggota basis tersebut. Nah, kemudian kita langsung masuk ke fakta-fakta umum yang bisa kita verifikasi dengan mudah. Untuk ruang vektor R pangkat n di atas lapangan real itu dimensinya adalah n. Jadi simbol n di sini sekaligus bermakna dimensinya ruang vektor ini. Kemudian untuk ruang vektor Cn di atas lapangan C, maka dimensinya juga n sama. Tapi kalau ruang vektor Cn itu di atas lapangan R, maka dimensinya adalah 2n. Ya, pemirsa bisa memverifikasi dengan menelusuri referensi-referensi lain. Silahkan dipelajari lebih lanjut, akan bisa ditemukan klarifikasi untuk pernyataan ini. Baik, untuk bagian ketiga ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Targetnya di pertemuan ketiga ini pemirsa bisa mengenal konsep ruang vektor, kemudian istilah-istilah yang terkait dengannya, yaitu ada bebas linier dari sekumpulan vektor, kemudian istilah berikutnya adalah kombinasi linier, kemudian dimensi ruang vektor, dan basis bagi suatu ruang vektor. Kalau ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.